Pendengar dan pemirsa RRI Net, kita ikuti acara Kentongan Radio Tanggap Bencana membahas topik waspada DBD di lingkungan masyarakat kota. Waktunya Kentongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar dalam program acara Kentongan bersama saya presenter Anda Mariani Rauf. Berbicara tentang penyakit DBD, ini adalah penyakit yang sangat berbahaya dan juga tentunya perlu diwaspadai oleh seluruh masyarakat, termasuk juga yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Dan untuk hari ini pendengar kita akan membahas dalam program Kentongan topik waspada DBD di lingkungan masyarakat kota. Alhamdulillah saat ini kita juga sudah bersama dengan narasumber kita. Yang pertama kami menyapa Bapak Muhammad Amin SE selaku Kepala Kelurahan Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lurah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah masih sehat-sehat. Iya, tetap semangat untuk melaksanakan tugas. Semangat. Iya, walaupun padat tapi menyempatkan waktu ke RRI, Pak ya. Iya, ya terkait undangan kita harus tetap hadir. Itu barangkali penyampaian saja. Iya. Baik, dan yang kedua, pendengar dan juga penonton RRI Net, kita bersama dengan Dr. Suryani selaku dokter di Puskesmas Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah sore ini juga kelihatan wajahnya sehat ya, segar. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ya, pendengar dan juga penonton terkait dengan topik yang kita bahas yakni waspada DBD di lingkungan masyarakat kota. Pak Muhammad Amin selaku Lurah Baru. Ini langkah-langkah yang telah ditempuh agar masyarakat di Kelurahan Baru ini bisa terhindar dari penyakit DBD itu seperti apa yang sudah dilakukan Pak Lurah? Ya, saya menyapa dulu pemirsa dan pendengar yang masih setia dengan RRI Toli-Toli. Jadi kalau saya di Kelurahan Baru selalu menyampaikan, selalu memberikan informasi terkait bagaimana itu hidup bersih. Bagaimana caranya masyarakat tetap harus sadar membuang sampah pada tempatnya. Dan menyampaikan lagi kepada seluruh masyarakat terkait penyakit yang akan diderita akibat dari lingkungan kita yang kotor. Itu barangkali sekedar penyampaian pertama untuk masyarakat dan menyampaikan langsung melalui RT RW untuk selalu berpartisipasi dalam hal kebersihan lingkungan. Itu barangkali. Ya, terkait dengan kebersihan lingkungan, apakah ada program yang harus dijalankan, misalnya melakukan kerja bakti setiap minggunya, sehingga memang lingkungan yang ada di sekitar Kelurahan Baru itu benar-benar bisa bersih dan juga bisa terhindar dari penyakit DBD ini, Pak Lurah? Iya, kita ketahui bersama Toli-Toli merupakan tempat yang mana program dari pemerintah, khususnya pimpinan kami, Pak Bupati dan Pak Wakil adalah simbolnya gotong royong. Jadi selalu kita tekan kepada masyarakat, mari sama-sama kita gotong royong untuk membersihkan lingkungan masing-masing. Program itu sudah kita laksanakan dengan cara setiap hari Jumat bersih kita sampaikan untuk tetap melakukan kerja bakti di wilayah masing-masing. Itu sudah dilaksanakan dan alhamdulillah ada DLH ikut serta juga membantu kami dalam hal pengangkutan dan pembersihan sampah di wilayah lingkungan. Itu barangkali. Oke, saya ke Ibu Dokter Suryani. Ibu Dokter selaku dokter di Puskesmas Kota, mungkin bisa dijelaskan dulu kepada pendengar kita, masyarakat kita, seperti apa sih penyakit DBD sebenarnya, Bu? Apa yang perlu diwaspadai sehingga kita bisa terhindar dari penyakit tersebut? Iya, jadi kalau berbicara tentang penyakit demam berdarah, sebenarnya ini perlu kita lihat apa sih sebenarnya penyakit ini. Jadi DBD ini adalah salah satu penyakit infeksi yang terjadi apabila ada virus dengue yang masuk ke tubuh dan ini dihantarkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus gitu. Nah, proses nyamuk menggigit ini
itu terjadi pada pagi, siang sampai sore hari. Pada malam hari bisa terjadi gigitan, iya bisa-bisa aja, tapi tidak sebanyak pada pagi sampai sore. Nah, ketika sudah terjadi nyamuk menggigit ya, berarti virus dengue sudah masuk ke tubuh pasien atau seseorang. Nah, ketika sudah masuk, maka yang terjadi adalah proses peradangan. Nah, proses peradangan yang terjadi di dalam tubuh ini bisa menghasilkan demam yang secara tiba-tiba. Itu makanya orang demam berdarah pasti harus ada demamnya. Kalau misal tiba-tiba hanya flu datang, dokter saya kayaknya saya demam berdarah, itu nggak mungkin, karena gejala awalnya harus ada demam dan itu tinggi, demam tinggi. Nah, itu terjadi dalam 3 fase. Fase pertama itu fase demam, itu terjadi 1-3 hari. Fase kedua itu 4-5 hari, itu fase kritis. Nah, itu yang mesti kita waspada. Kenapa? Karena pada saat fase kritis itu akan terjadi kebocoran plasma. Kebocoran plasma itu bisa menyebabkan orang syok atau penurunan kesadaran. Nah, itu yang harus kita waspada. Jadi pada saat hari keempat, 5, 6 bisa saja demam tinggi yang di hari pertama, ketiga itu turun, tetapi itu akan terjadi penurunan kesadaran karena ada kebocoran plasma. Nah, kemudian di hari ke-7, ke-8 itu akan terjadi proses recovery, pemulihan, dan itu sudah bisa dikatakan sudah lewat masa kritisnya. Jadi warning untuk masyarakat, kalau misal ada yang demam di rumah hari pertama, hari ketiga, kalau kok aneh-aneh nih panasnya, kok dikasih penurun panas ya, paracetamol, baru 2 jam atau 5 jam minum kok naik lagi gitu, seolah-olah tidak ngefek obatnya. Nah, hati-hati, bisa jadi ini penyebabnya adalah demam berdarah gitu. Oke, tadi menarik sekali sebenarnya bahwa penyebabnya ini adalah nyamuk Aedes aegypti. Nah, pembentukan proses nyamuk Aedes aegypti itu bagaimana, Bu, sampai akhirnya bisa menyebabkan demam berdarah? Apakah terjadi karena musim penghujan atau juga mungkin peralihan cuaca atau seperti apa, Bu? Ya, jadi memang kalau bicara tentang virus dengue, ini memang spesiesnya, penghantarnya hanya vektornya itu hanya nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, kalau kita bicara bagaimana cara menularkan, jadi gini, kalau jenis penyakit yang lain, katakanlah COVID atau flu, itu bisa ditularkan saat orang ketemu dengan orang, penderita ketemu dengan orang sehat. Jadi bisa lewat droplet langsung, lewat udara langsung gitu ya. Tapi kalau demam berdarah, dia harus ada si nyamuknya ini. Jadi nyamuk ini menggigit pasien yang pasien demam berdarah, otomatis si nyamuk ini sudah mengandung virus dengue. Gitu ya. Nah, kemudian dia menggigit orang sehat. Ketika dia menggigit orang sehat, artinya dia sudah menularkan si virus dengue. Nah, jadi bisa kemudian orang yang sehat ini akan sakit juga dengan demam berdarah. Nah, perlu kita garis bawahi ya. Jadi kalau nyamuk demam berdarah, nyamuk Aedes aegypti ini yang menggigit manusia itu adalah nyamuk betina. Jadi berarti nyamuk betinanya yang ganas ini, Bu Dokter ya? Ya, ya memang diciptakan seperti itu. Jadi nyamuk menggigit nggak bisa dikatakan menggigit juga, somehow saya nggak ngerti karena sebenarnya nyamuk itu nggak punya gigit, nggak punya gigi. Iya, jadi dia jarum, iya dia. Nah, jadi katakanlah dia menggigit. Membutuhkan darah manusia itu untuk proses berkembangbiakan itu. Jadi ya memang betina. Nah, kalau si jantan itu makanannya dari nektar, dari madu tumbuh-tumbuhan itu. Nah, si betina ini menggigit darah yang mengandung dengue ya, virus dengue, itu akan menurunkan ke telur-telurnya.
Jadi secara genetik gitu ya. Kalau si nyamuk yang punya telur ya katakanlah hamil gitu ya, mengandung itu dalam sekali bertelur itu nyamuk betina bisa menghasilkan 100 sampai 150 telur. Wah, banyak juga Bu telurnya ya. Iya, banyak. Dan bayangkan Iya. bayangkan kalau misalnya si betina ini sudah mengandung, darahnya sudah mengandung virus dengue. Iya. Berarti sekali bertelur dia menghasilkan telur nyamuk muda yang akan menjadi dewasa yang sudah mengandung virus dengue. Berarti 100 sampai 150 telur. Nah, dalam 1 bulan itu bisa sampai 4 kali bertelur. Berarti rata-rata kita ngitung bisa sampai 400 sampai 600 telur dalam 1 bulan. Wah, ini jadi memang untuk satu nyamuk. Harus kita waspadai karena memang 1 kali bertelur lumayan banyak ini Bu ya, harus diberantas. Oke, kita akan bahas lagi nanti lebih jauh bersama Bu Dokter. Saya ke Pak Lurah kembali nih Pak Lurah. Kalau melihat di Kelurahan Baru sendiri, ini sebenarnya titik-titik yang rawan untuk DBD itu daerah mana saja itu Pak Lurah? Terima kasih. Kalau saya melihat dan mencermati terkait daerah-daerah di wilayah Kelurahan Baru ini kan kita ketahui bersama masih ada daerah-daerah yang masih ada genangan air. Contohnya sudah bukan juga kita menyebutkan daerah itu daerah kumuh, tapi paling tidak karena kehidupan dan kesehariannya mereka ini memang terletak di atas air. Contoh di daerah Kampung Pajala itu kan memang daerah air pasang masuk itu ada. Nah, kedua di daerah belakang Ujung Pandang Baru. Nah, itu memang daerah-daerah yang notabene masih ada genangan air walaupun ada terjadi air pasang surut. Ketiga di daerah kita ketahui bersama itu Lonti. Nah, itu Lonti yang di daerah SD 4 Lonti dan Lonti Tanah Merah. Rumah 100 masih ikut juga karena masih banyak rumah-rumah yang notabene masih ada air atau genangan air di daerahnya. Jadi kemarin saya melihat ada beberapa tempat itu di wilayah Kelurahan Baru yang airnya sudah berwarna. Jadi airnya itu Bu yang tergenang itu sudah berwarna. Jadi saya sarankan kepada masyarakat setempat kalau memang yang mempunyai lahan tersebut tolong ditimbun supaya air itu nanti bisa menyebabkan seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Dokter. Karena kita ketahui bersama tempat dan berkembangnya nyamuk tersebut itu ada daerah-daerah lembab. Nah, kedua ada mungkin saya belajar juga sedikit terkait dengan DBD. Satu kejadian pernah tapi bukan luar biasa di wilayah Kelurahan Baru. Kemarin disampaikan ke kita di kantor bahwasannya Pak di daerah Tanjung Batu kemarin ada 2 anak yang terkena penyakit DBD. Tapi alhamdulillah dari pihak kami menyarankan dan memberitahukan kepada RT atau RW setempat untuk secepat dibawa ke UGD atau dibawa ke rumah sakit Mokopido. Alhamdulillah penanganannya cepat. Nah, kita menyarankan lagi ke dinas terkait, tapi kan ini bukan kejadian luar biasa. Tapi tetap saya memberikan segmen ke mereka, tolong Pak, sebelum ini penyakit ini lebih meluas lagi, kan biasanya dari dinas kesehatan ada yang namanya fogging. Nah, itu sudah dilaksanakan. Alhamdulillah kita selalu menyarankan dan memberikan masukan yang baik selaku pemerintah yang ada untuk tetap dilaksanakan program-program itu apabila ada salah satu masyarakat walaupun kejadiannya tidak luar biasa, tapi tetap kita meminta kepada pemerintah untuk tetap memberikan apa yang berhak masyarakat terima dalam bentuk masalah kesehatan. Itu barangkali penjelasan dari kami. Iya, sebenarnya menarik sekali tadi disampaikan bahwa mungkin karena ada air yang sudah tidak mengalir ya, bahkan juga tadi disampaikan berubah warna. Nah, ini tentunya perlu diwaspadai karena memang bisa menimbulkan tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti ya. Nah, bagaimana dengan selokan-selokan air Pak Lurah? Apakah ini juga kalau melihat kondisi yang ada di Kelurahan Baru sendiri, apakah tidak ada yang salurannya mampet sehingga itu juga menjadi hal yang bisa menyebabkan masyarakat kita terdampak demam berdarah ini Pak Lurah? Silakan. Iya, makasih. Kemarin memang ada beberapa tempat atau beberapa drainase di wilayah Kelurahan Baru yang notabene airnya
tidak terlalu lancar untuk mengalir karena terdampaknya apa? Mungkin sedimen ataupun sampah-sampah yang masih ada di drainase tersebut. Alhamdulillah. Jadi saya tidak pernah henti-hentinya menyampaikan dan menyarankan, memberikan masukan pemahaman yang baik kepada masyarakat. Ayo kita sama-sama membersihkan lingkungan masing-masing, yaitu di bahu jalan dan paling tidak yang paling utama adalah daerah drainase. Nah, jadi kemarin kita sudah laksanakan ada beberapa program dari pemerintah dan ada memang program yang dicetuskan dari kami sebagai pemerintah kelurahan untuk melakukan pembersihan drainase, yaitu padat karya. Ada kemarin contoh kasus pertama di wilayah Jalan Wani. Nah, itu masyarakat sudah datang menyampaikan ke kita di kantor. Alhamdulillah dengan kita punya komunikasi baik dengan dinas-dinas terkait, pihak PU menyampaikan ada Pak, ada kegiatan yang bisa masyarakat sambil kita bekerja mendapatkan juga penghasilan daripada apa yang kita kerja, yaitu ada pembersihan drainase dan masyarakat yang ikut membersihkan itu diberikanlah dalam bentuk upah, tapi tidak berangkat sebesar-besar mungkin kalau kita kerja di tempat lain, tapi bukti penghargaannya tenaga yang kita lakukan itu ada imbas baliknya dari pemerintah yang dipercayakan oleh PU kepada RT dan RW yang setempat sebagai pengawas dalam hal pekerjaan. Alhamdulillah terlaksana dan pengangkatan sedimen maupun sampah-sampah yang ada di drainase tersebut sudah selesai dilaksanakan dan alhamdulillah salurannya sudah mulai lancar. Itu barangkali sebagai contoh yang kita bisa sampaikan di wilayah Kelurahan Baru. Oke, baik. Saya ke Bu Dokter lagi nih, Bu Dokter. Sebenarnya orang yang paling terdampak untuk terkena DBD ini apakah anak-anak atau juga mungkin orang dewasa atau seperti apa penjelasannya, Bu Dokter? Ya, jadi kalau yang beresiko untuk terkena penyakit demam berdarah sebenarnya semua bisa saja, dari anak sampai orang tua. Cuman memang kasus kebanyakan pada anak ya. Kenapa? Karena satu, anak itu kan mainnya memang di jam-jam nyamuk menggigit ya. Pagi sampai sore anak itu bebas gitu. Nah, kemudian kebanyakan kasus juga itu terjadi gigitan di luar rumah itu, contoh di sekolah gitu. Jadi di sekolah kita mana pernah ya, mungkin saja ada anak pergi sekolah dipakaikan lotion anti nyamuk gitu ya. Artinya artinya saat anak bermain itu tidak ada pencegahan yang dilakukan gitu ya. Nah, sementara di tempat-tempat di luar rumah masih banyak tempat-tempat yang bisa menampung air yang kita temukan gitu. Jadi, nah si nyamuk ini khususnya nyamuk Aedes aegypti dan Albopictus ini, dia sebenarnya itu berkembang pada air yang jernih gitu. Iya, jadi dia berkembang pada air yang jernih. Kalau misalnya ada tanahnya, dia nggak akan hidup gitu. Dia kalau terkena nggak. Jadi nyamuk ini jumlahnya meningkat itu pada saat musim pancaroba. Jadi musim hujan panas. Kenapa? Karena pada saat hujan airnya tertampung gitu ya. Air tertampung, terjadi nyamuknya bertelur gitu. Kemudian nyamuk dewasa habis itu airnya terganti lagi nih. Nah, beda kasus kalau misal hujan terus. Nah, kalau hujan terus artinya si telur ini tidak bisa berkembang 7-8 hari karena hujan 1 hari itu besoknya hujan lagi, jadi airnya terganti terus gitu. Jadi misal hari Senin hujan, si nyamuk bertelur, hari Selasa hujan lagi, jadi air yang tertampung itu akan terganti. Itu akan memutus rantai si nyamuk berkembang. Tapi kalau misal hujan terus panas, berarti ada jeda waktu nyamuk untuk telurnya berkembang biak ya, dari larva, pupa gitu sampai nyamuk dewasa gitu. Kemudian kalau pada anak memang resikonya lebih besar karena pada anak untuk mencegah, misal anak sudah demam, kita minta si anak untuk
memperbanyak minum airnya supaya tidak dehidrasi atau mencegah kebocoran plasma yang saya jelaskan di awal tadi, itu memang agak sulit ketimbang pada orang dewasa. Orang dewasa kalau misal demam, awal-awal demam kita bilang minum air ya 2 liter ya, itu pasti beres. Tapi kalau pada anak memang tantangannya lebih besar lagi gitu. Ya, sebenarnya menarik sekali tentunya apa yang kita bahas di kesempatan hari ini. Saya juga ingin mengetahui nih Bu Dokter, seperti apa langkah yang perlu kita lakukan agar kita bisa terhindar dari penyakit DBD ini. Karena tadi Bu Dokter menyampaikan bahwa sebenarnya perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti ini adalah di air yang jernih. Berarti di rumah kita ini tempat-tempat penampungan, ini yang perlu diwaspadai nih Bu Dokter ya. Mungkin juga tempat barang-barang bekas ya, ketika terjadi hujan kemudian juga menampung air hujan. Nah, ini yang menjadi perhatian untuk kita. Ini bisa disampaikan ini Bu Dokter. Ya, kalau untuk mencegah sebenarnya pernah dengan 3M gitu ya. Cuma semakin ke sini ada plusnya lagi. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, 3M itu yang pertama adalah menguras. Jadi kita membersihkan tampungan-tampungan air itu dilakukan 1 kali dalam seminggu minimal. Kenapa? Karena si telur ini perkembangbiakannya menjadi nyamuk dewasa itu butuh waktu 7 sampai 10 hari. Ya, jadi dalam 1 minggu berarti kita bisa memutuskan mata rantai. Nah, M kedua, setelah kita menguras, kita menutup. Karena sudah bersih, sudah nggak ada telurnya ya kita tutup itu. Nah, M yang ketiga adalah mendaur ulang barang-barang bekas, barang-barang yang bisa menampung air hujan. Nah, itu kita daur ulang. Atau kalau misalnya tidak bisa kita daur ulang, ya kita buang pada tempatnya lah. Jangan tampungan misal kaleng susu menghadap ke atas gitu. Jadi otomatis kalau hujan dia akan bisa menampung. Dibalik aja gitu supaya tidak menampung. Nah, itu untuk 3M. Jadi itu untuk menghindari yang nyamuk-nyamuk kecilnya itu, yang telur-telurnya. Nah, kalau yang untuk nyamuk-nyamuk dewasa kita pakainya yang plusnya. Plusnya itu apa? Yang pertama boleh memakai lotion anti nyamuk gitu ya. Kalau misal ke sekolah anaknya mau dibekali silahkan gitu ya. Yang kedua memakai kelambu gitu. Jadi pada waktu tidur siang boleh. Kalau pada bayi juga kan siang pagi bahkan dia bisa tidur itu bisa pakai kelambu. Jadi kalau mau ditambahkan kelambunya dengan anti nyamuk bisa-bisa aja gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu yang anti nyamuk bakar atau yang colok bisa ya, yang elektrik itu bisa. Kemudian memakai bubuk larvasida, jadi bubuk abate itu Pak familiar ya. Itu dipakai pada air-air yang ditampung. Jadi hanya untuk air yang dipakai mandi atau mencuci. Ya, kalau air minum jangan karena itu bisa beracun, berbahaya. Iya. Nah, jadi kira-kira itu yang bisa dilakukan. Jadi 3M plus gitu. Ya, jadi ada langkah 3M plus yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita sehingga bisa terbebas dari penyakit DBD ini. Baik, pendengar dan juga penonton RRI Net, kita akan lanjut lagi dalam program Dialog Kentongan setelah kita dengarkan yang berikut ini. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Baik, pendengar dan juga penonton, kita masih bersama dalam program Dialog Kentongan. Untuk saat ini kita masih bersama dengan narasumber kita, Bapak Muhammad Amin SE, selaku Kepala Kelurahan Baru, dan juga Ibu Dr. Suryani, Dokter Puskesmas Kota. Terkait topik yang kita bahas adalah waspada DBD di lingkungan masyarakat kota. Saya ke Pak Lurah lagi nih, tadi disampaikan bahwa ada fogging yang dilakukan ini untuk mencegah DBD itu semakin menyebar luas, karena kita tentunya tidak ingin agar terjadi kejadian luar biasa begitu Pak Lurah ya. Nah, terkait dengan fogging ini, apakah harus ada koordinasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah kelurahan dengan misalnya dinas kesehatan, atau seperti langkah apa prosedurnya begitu Pak Lurah? Terkait masalah fogging kemarin, fogging itu kejadian yang pernah terjadi di Kelurahan Baru, ya itu dari kami sebagai pemerintah kelurahan, masyarakat memberikan informasi dan hasil pemeriksaan yang terjadi di lab di rumah sakit dinyatakan demam berdarah, itu secara langsung disampaikan ke dinas kesehatan. Jadi kami menyampaikan juga dan meminta untuk melakukan yang namanya fogging tersebut. Nah, itu ranahnya dinas kesehatan. Apakah program-program itu bisa diterapkan walaupun tidak terjadi DBD? Nah, itu kurang dari dinas terkait. Tapi kalau saya sebagai pemerintah kelurahan untuk melindungi masyarakat, alangkah bagusnya ada konsep-konsep yang dibuat oleh dinas terkait, bahwasannya kalau memang dicurah hujan yang cukup lumayan tinggi dan memang mungkin agak lama, mungkin disarankan untuk diadakan kegiatan tersebut. Nah, atau kegiatan mungkin apa yang disampaikan Ibu Dokter, penyebaran dan perkembangan nyamuk itu bukan nanti di musim penghujan, tapi terjadi pancaroba yang tidak ditentukan, macam hari ini hujan, besok lagi panas, hujan lagi, itu mungkin kita ketahui bersama, bisa juga. Tapi ini kan semua terletak di dinas terkait. Kami dari pemerintah kelurahan hanya memberikan saran dan masukan demi kepentingan orang banyak. Itu barangkali saran dari kami. Jadi fogging ini sebenarnya dilakukan Pak ketika ada yang terdampak atau mungkin ada warganya yang terdampak DBD ini, baru kemudian dilakukan fogging begitu Pak Lurah ya? Iya Bu, kalau yang kemarin itu seperti begitu konsepnya, bahwasannya ada kejadian, kita ketahui dari pihak kelurahan ada masyarakat yang melaporkan itu, kita mengecek dan ke rumah sakit dan kita meminta hasil itu diberitahu ke kami sebagai pemerintah kelurahan, kita menyampaikan lagi juga. Rupanya tanpa kita sampaikan ke pihak terkait, misalnya dinas terkait, mereka sudah tahu bahwasannya setelah hasil pemeriksaan itu disampaikan lagi ke dinas terkait. Baik, saya ke Bu Dokter lagi. Ini tadi disampaikan ini bahwa tentunya memang ada 3M dan juga plus yang harus dilakukan oleh pendengar kita, oleh masyarakat kita agar bisa terhindar dari penyakit DBD itu sendiri. Selama ini Bu, dari pihak Puskesmas Kota, kita kan tidak tahu kapan mungkin anak-anak kita ketika berada di luar, terlebih lagi mungkin di sekolah yang kebersihannya mungkin belum terlalu diperhatikan, misalnya tempat penampungan air. Ini apakah ada pihak Puskesmas yang melakukan penyuluhan terkait dengan bahaya DBD itu di sekolah-sekolah atau mungkin di dunia pendidikan begitu Bu, supaya lebih memahami bahwa kita harus waspada ini juga termasuk di sekolah-sekolah begitu Bu? Iya, jadi memang dari program yang ada di Puskesmas Kota memang ada beberapa ya yang menjangkau masyarakat untuk mengetahui ada tidaknya jentik di rumah gitu ya. Jadi yang pertama barangkali dari edukasi dulu ya. Edukasi kita itu sudah jalan ya, penyuluhan itu di posyandu bisa, di ibu-ibu pengajian bisa. Kemudian program yang selanjutnya itu dijalankan ketika dilaporkan ada kasus gitu ya, didatangi pasiennya, dilakukan pengecekan di rumahnya apakah di tempat-tempat penampungan airnya itu ada jentiknya gitu ya. Terus beberapa waktu lalu juga itu kita menyarankan ada jumantik ya. Jadi itu jumantik adalah juru pemantau jentik, minimal 1 orang 1 rumah gitu. Kenapa ini dibutuhkan untuk memantau di rumah kita tempat-tempat air itu yang yang tergenang gitu, atau katakanlah kayak gini,
seperti galon gitu ya, apa sih, dispenser. Itu kan kalau mau ambil air biasa tumpahannya Ada yang tumpahan, iya, ada tempat mungkin penadahnya seperti itu, begitu Bu iya, Dokter itu ya? kurang tersentuh biasanya. Itu kalau dibuka beberapa tempat sih kita dapat ada ya Iya, ada jentik jentik-jentiknya. nyamuk juga memang. Iya. Nah, bayangkan kalau misalnya di rumah itu nggak ada yang pantau, itu sudah apa ya, tempat yang paling ideal ya salah satunya karena tertutup kan. Dia bersih. Ini dispenser bersih, Iya. tapi di tempat tertutup itu ada jentik nyamuk. Jadi dibutuhkan memang orang yang minimal lah 1 orang di rumah untuk memantau itu ya tempat-tempat jentik nyamuk bisa berkembang. Nah, kemudian di rumah juga itu mungkin perlu diperhatikan tempat-tempat persembunyian nyamuk. Nyamuk dewasa, iya benar. Karena nyamuk dewasa itu sukanya kalau di baju-baju yang digantung, Iya. apalagi di warna-warna gelap, ya dia suka bersembunyi di situ. Nah, kalau si nyamuk betina ini itu sifatnya dia kalau habis menggigit, menghisap darah, dia akan istirahat. Nah, jadi kalau dia sudah kenyang, dia tidak menggigit tiap hari. Si nyamuk ini kalau sudah kenyang, dia akan bersembunyi di tempat-tempat gelap. Iya, termasuk Nah, di pakaian-pakaian yang mungkin digantung seperti itu Bu Dokter ya? Iya benar. Nah, jadi itu. Jadi petugas dari Puskesmas Kota akan datang pada pasien-pasien yang dikatakan sudah positif demam berdarah, itu akan didatangi untuk diperiksa keadaan rumahnya. Kemudian akan diedukasi untuk mencegah supaya tidak terjadi lagi demam berdarah. Nah, yang berikutnya juga ada kegiatan fogging yang seperti Pak Lurah tadi jelaskan. Nah, fogging ini dilakukan untuk memberantas nyamuk-nyamuk dewasa gitu. Jadi kalau untuk yang telur-telurnya kita pakai 3M yang tadi ya. Kalau untuk nyamuk-nyamuk dewasa salah satunya bisa dengan fogging. Iya, jadi langkah terakhir itu adalah fogging begitu Bu ya? Iya. Iya, sebenarnya ini tadi disampaikan menarik ini ya, bahwa ada 1 orang di rumah yang memang fokus, seperti misalnya yang tidak bisa terlihat, seperti tadi disampaikan bahwa ada galon, mungkin di luarnya kelihatan bersih, tapi ternyata ada titik-titik yang tidak kelihatan ya, dan ternyata situ ada jentik nyamuk. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Dan ini mungkin kesadaran masyarakat sendiri nih yang masih kurang nih Bu Dokter ya, kalau kita melihat bahwa sebenarnya tempat penampungan air di rumah, misalnya bak mandi, itu harus dikuras minimal seminggu sekali begitu ya. Nah, ini bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak Puskesmas Kota untuk juga mengajak masyarakat untuk melakukan pola hidup bersih, termasuk menguras bak kamar mandi misalnya, kemudian juga tidak menggantung pakaian dalam jumlah yang begitu banyak. Mungkin kalau sudah digunakan itu sebaiknya langsung disimpan atau mungkin langsung dicuci begitu Bu. Apakah ada hal-hal demikian yang disampaikan oleh pihak Puskesmas sendiri? Iya, kalau dari Puskesmas Kota semuanya itu tercakup di kegiatan penyuluhan ya. Apakah itu penyuluhan kelompok atau per orang. Kalau misalnya per orang itu kami lakukan di rawat jalan atau rawat inap ya. Jadi ketika ada pasien yang terduga itu terkena demam berdarah misal atau gejalanya ya masih demam gitu, kita akan kasih edukasi gitu. Nah, tapi kalau misal untuk penyuluhan kelompok itu lebih besar lagi, pasti kami sampaikan karena kan kalau nyamuk penyakit-penyakit infeksi itu diputuskannya ya melalui dengan pencegahan. Nah, salah satu pencegahannya khusus untuk penyakit infeksi demam berdarah ya melalui yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi memang kami hanya bisa menjangkau masyarakat ketika ada pertemuan-pertemuan yang kalau untuk penyuluhan kelompok ya, apakah kami diminta atau memang kegiatan rutin seperti di Posyandu gitu. Oke, baik. Selama ini Bu, jika melihat tahun 2024, bagaimana? Apakah ada peningkatan kejadian terkait dengan DBD ini atau mungkin ada penurunan dibandingkan tahun sebelumnya? Kalau untuk kasus terjadi penurunan ya sebenarnya, meskipun tetap banyak juga. Jadi ini kan tergantung kalau untuk Puskesmas Kota kayak gini, karena kami
Puskesmas kota datanya itu kita ambil dari rumah sakit. Kalau dikatakan diagnosisnya tegak sebagai demam berdarah, itu kan berdasarkan hasil pemeriksaan darah dan itu keluar dari rumah sakit. Nah, ketika kami mendapatkan data, ternyata bukan banyak juga ya, ada beberapa data sebenarnya bukan penduduk wilayah kota. Nah, itu yang penduduk-penduduk yang hanya datang di keluarganya gitu. Jadi ketika kami mengunjungi untuk melihat perkembangan ya pemulihan penyakitnya, ternyata pasiennya sudah pulang gitu. Karena memang alamat yang diberikan itu adalah alamat keluarga gitu. Tapi kalau bicara apakah ada peningkatan atau penurunan, sebenarnya menurun kalau dibandingkan dengan tahun 2023 gitu ya, terhadap tahun 2024. Iya, jadi ketika terjadi penurunan itu tentunya berkat kerjasama antara pihak puskesmas dan juga kesadaran masyarakat itu sendiri, begitu Bu Dokter ya? Ya harapannya seperti itu, karena ini kan nyamuk bisa kita kendalikan ya atas kesadaran kita sendiri. Gitu. Baik, saya ke Pak Lurah ini. Sebenarnya bagaimana juga membangun komunikasi antar RT kemudian juga RW sehingga bisa mengajak masyarakat agar bisa terhindar dari penyakit DBD ini? Apakah ada pertemuan-pertemuan khusus yang dilakukan untuk menyampaikan, atau mungkin Pak Lurah langsung yang door to door ke rumah masyarakat, atau mungkin ke Ibu RT atau ke Pak RT, atau seperti apa penjelasannya ini Pak Lurah? Iya, untuk masalah DBD kita cuman selalu biasa melalui forum koordinasi RT RW yang kita bangun di wilayah Kelurahan Baru. Terkait ada kejadian demam berdarah, kita menyampaikan ke mereka, menyampaikan ke RT RW untuk diteruskan sampai ke tingkat masyarakat. Terkait masalah penyuluhan ini kan yang menyampaikan ini dan berhak untuk menyatakan penyuluhan itu adalah dinas terkait yang tahu dan bagaimana caranya menyampaikan terkait bagaimana cara menghindari atau bagaimana cara supaya kita tidak terkena dengan DBD. Ada sarana-sarana pemerintah yang ada di wilayah Kelurahan Baru itu, contoh ada kegiatan posyandu, sewajibnya lah dari pihak dinas kesehatan atau dari pihak puskesmas kota untuk selalu barangkali menyisihkan waktunya pada saat ada pelayanan, disampaikan bahwasannya penyebab dari DBD apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita laksanakan. Karena yang hadir pada pelaksanaan kegiatan posyandu itu adalah ibu-ibu yang notabene mereka selalu mengawasi terkait lebih banyak waktu di rumah begitu Pak Lurah, anak-anak dan anggota keluarga. Itu barangkali karena ada 9 posyandu yang ada di wilayah Kelurahan Baru dan rutin dilaksanakan kegiatan tersebut seyogyanya. Barangkali ada ibu dokter di sini, kita semua ke depannya yang mendengarkan kegiatan ini terkhusus instansi terkait. Jadi kegiatan-kegiatan itu bisa disisihkan, bisa dimasuki mungkin apakah dari dinas kesehatan kah ataukah dari puskesmas kota, sekalipun itu yang turun lapangan itu cuma pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan posyandu balita. Itu barangkali sekedar saran saja bagi kita sebagai pemerintah yang ada di wilayah kelurahan. Iya, tapi selama ini Pak Lurah, jika ada masyarakatnya yang terdampak, ini ada koordinasi juga yang dilakukan untuk melakukan pengobatan ataupun juga mungkin langsung ke pihak dinas terkait atau mungkin ke puskesmas begitu Pak? Iya, saya selama ini membangun komunikasi dengan instansi terkait. Apabila terjadi sesuatu di tingkat masyarakat, saya selalu menyampaikan ke dinas-dinas yang terkait. Contoh kemarin itu kasus apa yang saya sampaikan tadi, termasuk ibu dokter punya pimpinan yang ada di puskesmas kota. Setiap kegiatan-kegiatan yang berurusan dengan kesehatan, ayo Bu, kita sama-sama. Saya tetap akan membantu yang namanya untuk masyarakat, terkhusus masyarakat Kelurahan Baru. Itu barangkali. Oke, baik, saya ke Bu Dokter lagi. Ini sebenarnya selain tadi disampaikan bahwa ada 3M+, apakah mungkin ada langkah-langkah yang bisa dilakukan ini yang oleh masyarakat begitu Bu ya? Misalnya tadi untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti ini, apakah di rumah itu harus ada misalnya tanaman obat-obatan ataupun juga mungkin ada ikan pemakan jentik, atau seperti apa yang bisa dilakukan sehingga ini juga bisa membantu mencegah semakin banyaknya
nyamuk Aedes aegypti itu, Bu? Ya, sebenarnya kalau misalnya untuk memutus mata rantai nyamuk Aedes aegypti itu sebenarnya kita mesti paham dulu nih, paham siklus hidupnya ya. Jadi memang siklus hidupnya si nyamuk ini kan 7 sampai 8 hari. Nah, kita berarti punya waktu ya kurang lebih dalam 1 minggu bisa memutuskan mata rantainya si nyamuk ini. Nah, di mana si nyamuk ini kita mau putuskan mata rantainya? Tentu saja di tempat-tempat dia bertelur. Dia sukanya kembali tadi di air-air yang bersih gitu ya, air yang jernih. Nah, kalau misal di rumah ada seperti kolam ya, kolam ikan atau akuarium, berarti airnya jernih ya di situ. Nah, itu bisa salah satunya dimasukkan itu ikan pemakan jentik ya, atau kalau di kolam-kolam besar ya, itu bisa juga di situ. Jadi harapannya si ikan yang memakan si jentik ini, ya artinya ini bisa diputuskan mata rantai. Karena kan kalau untuk menguras kolam ikan itu lumayan juga, butuh tenaga dan butuh waktu tersendiri ya. Jadi ya lebih mudahnya sih sebenarnya ikannya ya, yang pemakan jentik yang jumlahnya mungkin tidak hanya 1. Baik, pendengar dan juga penonton RRI Net dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara dan saya langsung ke Pak Lurah nih, closing statement apa hal-hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita, kepada pendengar kita untuk menghindari penyakit DBD ini, karena memang penyakit DBD ini patut kita waspadai karena akan memakan korban, bahkan juga ada yang sampai meninggal dunia begitu. Silakan Pak Lurah. Ya, kalau kami dari pemerintah Kelurahan Baru terkhusus untuk masyarakat Kelurahan Baru, ayo kita pola hidup bersih. Kedua, pengawasan yang terjadi di wilayah lingkungan rumah masing-masing, yaitu seperti apa yang dijelaskan oleh Ibu Dokter tadi, ada salah satu wadah air minum yang notabene pada saat begitu ya. Ada yang percikan jatuh dari galon tersebut, biasanya kan kita tidak ketahui. Ayo kita bersihkan, rajin membersihkan. Kedua, di dalam kamar mandi ada penampungan yang notabene sudah kita lihat mungkin sudah kotor kah atau ada sesuatu, kalau boleh cepat dibersihkan. Dan di wilayah lingkungan rumah ada kaleng-kaleng atau ada apapun yang bisa menampung air hujan, tolong kalau bisa ditanam atau dibakar. Itu barangkali segmen dari kami. Ayo kita sama-sama jaga lingkungan, sama-sama pelihara lingkungan, bersihkan, hanya karena tujuannya untuk kepentingan kita bersama. Itu barangkali. Iya, baik. Selanjutnya ke Ibu Dokter Suryani, hal-hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita, kepada pendengar terkait dengan bagaimana agar kita bisa terhindar dari penyakit DBD. Silakan Bu Dokter. Iya, barangkali singkat saja ya. Jadi penyakit demam berdarah ini adalah penyakit infeksi. Artinya ini penyakit yang bisa dihindari, bisa kita tidak terkena dengan cara ya itu tadi 3M+ ya. Jadi kita lebih baik menghindari daripada mengobati gitu ya. Nah, jadi masyarakat perlu sekali menjalankan 3M+ yang setelah saya jelaskan tadi supaya si nyamuk ini tidak berkembang biak. Karena kalau nyamuk berkembang biak kita yang berdarah. Kira-kira seperti itu. Iya, baik. Pendengar dan juga penonton dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita dalam program Kentongan di kesempatan hari ini. Tentunya dari penjelasan kedua narasumber kita, Pak Lurah Baru, Bapak Muhammad Amin, dan juga Ibu Dokter Suryani, bisa bermanfaat untuk kita semua bagaimana agar kita bisa menjaga kebersihan untuk menghindari penyakit DBD. Terima kasih kepada kedua narasumber kita yang sudah meluangkan waktu hadir di studio RRI Toli Toli. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya presenter Anda, Mariani Rauf, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Radio Tanggap Bencana. Pendengar dan pemirsa RRI Net, demikianlah acara Kentongan Radio Tanggap Bencana Pro 1 RRI Toli Toli.